Mice ini mau pilih orang ke Mice? Iya. Pilih Kak Manda. Oke, Kak. Mhm. Ini titik-titik yang kamu titik-titik, titik-titik, disitulah titik-titik. Kak, yang ini aku lupa jawabannya, Kak. Oh, Aku oke. jawabannya lupa. Maribel? Aca. Enggak Maribel apa kalau Maribel? Kalau aku waktu yang kamu di waktu yang kamu kamet, disitulah Son of Man tidak kamet, Mice. Di waktu kamu tidak pikir, disitulah Disitulah Mice. boleh aja second coming, oke? Sama toh? Kalau jawab waktunya Oh, dijawab di saat Mice. Boleh, boleh. Nggak apa-apa di saat juga. Apakah ada pertanyaan? Boleh? Bisa ya? Oke. Oke. Sally, boleh ya? Oke, kita minta Daryl nomor 2 jawab. Di saat ada orang yang bilang spesifik waktu akan second coming, apa yang pendapat listenmu? Mhm. Jadi saat orang ini bilang spesifik waktunya itu, Mhm. second coming itu tidak akan sesuai dengan apa yang dia bilang ini. Jadi, pertama betul Daryl itu jawabannya. Tidak. Tunggu. Yang pertama reasonnya tidak akan sesuai dengan apa? Pikiran. Dengan spesifik waktu yang dia bilang kan? Iya. Yang dia bilang. Nah, lalu yang kedua, salah atau benar ini? Salah atau benar? Kalimat kalau orang bilang spesifik waktu, salah atau benar? Salah, Mica. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, Mica. Karena bertentangan dengan ayat apa? Matius 24 ayat 44. Cek. Kalau jawab Tuhan Yesus tidak akan kalau dibilang begitu Tuhan Yesus tidak akan datang karena kita tahu kapan karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Matius 24:44 nih, Cek. Oke, boleh. Oke, nih, Cek. Oke, nomor 3 ya. Manda. Oke, Kak. Juga berdasarkan pelajaran kita, semua orang bisa tahu titik-titik, tetapi titik-titik. Aku jawabannya kapan Tuhan datang dan bukan persisnya, Kak. Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang berarti ini dong. Kapan tuh artinya hari Selasa, Senin tuh specific time. Iya, Kak. Apa yang kita bisa tahu? Ayo kemarin Manda. Apa? Tanda-tandanya, Kak. Nah, tanda kedatangan Tuhan jawabannya, oke? Oh, Jadi yang kita bisa tahu tanda kedatangan Tuhannya yang kita bisa tahu. Tetapi oke. kalau tetapi itu tentangan atau
kalau tetapi itu bertentangan atau sama? Tantangan Bertentangan, Kak. Apa tetapinya Manda? Tetapi bukan spesifik waktunya ya, Kak? Tetapi semua orang Hmm, tidak tidak tahu bisa tahu apa? kapan kedatangannya Mice. persisnya. Kapan Tuhan Yesus datang? Kapan kedatangannya? Boleh? Mice, Ya, Oke, Ca. Kak. kalau jawab apa tanda-tandanya? Tidak tahu kapan kedatangannya Mice. Apa tandanya? Tapi apa tandanya apa aja? Aja nggak bilang spesifik. Oh, oke Mice. Nah, lain kali lebih kata-katanya lebih menjelaskan apa maksud aja ya. Bisa aja tanda-tanda hujan turun. Nah, itu kan. Oke. Oke, nomor 4 kita minta kesediaan siapa lagi yang belum? Sally. Oh, Sally nggak ikut. Oke, kalau gitu Daryl. Daryl sudah ya tadi ya Cece tunjuk ya? Ya, Ce. Oke, Aca dulu deh, Aca. Ayo. Nomor 4 ya Mice. Nomor 4 Matius 24:45 ada wise servant, dia memiliki faith Mice. Betul. Oke, boleh ya? Lanjut lagi. Sami. Oke Mice. Tunggu ya, error. Mice. Coba jawab dulu aja nggak apa-apa, Sami. Oh, jawab aja Mice. Oke, siap Mice. Yang pertama yang dia tidak kabarkan itu kapan second coming. Dan yang kedua yang dia kabarkan dekatnya second coming karena lihat tanda. Yang Sami baru ayatnya di Matius 24 ayat 3, yang satunya lupa Mice. Oke. Kalau yang lain apa? Kalau Aca, Coba mau dengar beberapa. Aca cuma satu Mice, tapi bukan kayak kasar. Apa jawabannya? Oh, jawaban yang benar Mice maksudnya. Apa Aha. jawabannya Aca? Nggak, maksudnya Aca punya jawaban apa? Boleh dibilang. Matius 24 Dua ayat pekabarannya 5. apa? Dua pekabaran yang bertentangan apa, Aca? Nomor 5. Kapan second coming, pekabaran kapan second coming, dekatnya second coming kita tahu dari tanda-tandanya Mice. Oke. Mary Bell. Mice tadi, sorry putus Mice apa tadi? Nomor berapa itu? Nomor 5. Nomor 5 aku jawab yang pertama, kapan second coming, ayatnya di Matius 24 ayat 1 sampai 5. Yang kedua, second coming tidak sesuai yang dipikirkan di Matius 24 ayat 50. Oke. Jadi, dua pekabarannya masih ingat nggak yang kemarin? Yang satu orang kabarkan kapan kedatangan, kapan second coming, betul nggak? Betul, Mice, betul. Ya kan? Nah, ini kapan second coming-nya ini, ya kan? Dan yang kedua adalah dia kabarkan apa? Dekatnya second coming. Karena melihat tanda. Betul. Ini Matius 24 ayat berapa? 24 ayat 3. Dan kalau kapan second coming? Ayat berapa? Ayo. Ayat 44 ya, Kak. Bukan? Aku mau coba lagi, Kak. Ayat 48.
Itu dia. Oh, iya. Punyanya ini kan nih. Oke lah, Manda nomor 6 Manda. Oke, Kak. Berdasarkan orang di nomor 4, kebalikan dari orang di nomor 4 adalah, aku jawabannya, evil servant di Matius 24 ayat 48. Semua setuju? Ice, kalau hamba jahat gimana Ice? Betul, boleh. Setan Ice, Apa? hamba setan Ice. Apakah ada setan di ayatnya aja? Nggak ada kayaknya. Evil itu jahat loh. Devil itu setan. Oke? Matius 24 ayat 48. Oke? Oke, apa yang dikatakan orang itu? Kita minta kesediaannya Mary Bell sama Daryl ya, 2 orang. Yang Orang dikatakan orang itu, my lord delayed his coming, Ice. Oke, Daryl. Aku jawab yang mana sih? Nomor 7, sayang. Dikatakan itu kalau apa, dia evil servant itu bilang kalau second coming itu ditunda sama Oke, tunda ya. Oke. Jawabannya ini dikatakannya di dalam hati atau dikatakan? di dalam hati. Pertanyaannya coba lihat. Dikatakan. Kalau dikatakan artinya di dalam hati atau enggak? Enggak. Artinya evil servant-nya ini bilangnya di dalam hati. Berarti nggak kedengeran dong? Setuju nggak semua? Sally? Iya, Ci, in his heart. Iya nggak kedengeran. Artinya kalau dikatakan kedengeran dong. Artinya yang dikatakan evil servant yang kita dengar yaitu apa? Tuhan sudah mau datang juga. Gimana? Ya. Oh iya betul. Ica, aku masih belum dapat sih. Jadi kalau di dalam hati kedengeran nggak, Daryl? Enggak. Nah, dia bilang kan, oh Tuhan tunda kedatangannya. Tapi apakah kalau dikatakan kedengeran? Kedengeran. Siapa di sini orang Kristen yang nggak bilang Tuhan sudah mau datang? Apakah semua orang Kristen tunggu Tuhan Yesus datang, Daryl? Iya. Nah, jadi orang evil servant ini bilangnya juga apa? Tuhan sudah mau datang. Tapi dalam hatinya bilang apa? Tuhan tunda kedatangannya. Gimana? Jadi dia nggak bilang loh, Daryl, Tuhan nggak datang, tapi Tuhan tunda. Dia tahu Tuhan mau datang, tetapi dia bilang Tuhan tunda. Gimana? Boleh, Daryl? Jadi nggak heran kan kalau semua orang Kristen bilang apa? Oh, Tuhan udah mau datang, betul nggak? Tetapi kalau kamu hamba yang jahat, di hati bilang apa, Daryl? Di hati bilang apa? Kedatangannya ditunda. Itu dia, sudah. Gimana, Manda, Sally, ngerti itu? Aca Sami ngerti? Sally gimana? Jadi, Ya, Manda. jadi apa yang Kak Gedi tanya itu yang dia bilang bukan di hatinya ya, Kak, tapi yang di luarnya ya. Iya. Yang dikatakan, artinya yang dia bilang. Ya kan? Iya. Itu dia. Oke, dan Kak. Oke. Nomor 8. Iya, Sally? Tadi maksudnya sih ini Tuhan sudah mau datang, ini dikasih tahu sama evil servant kan sih? Iya. Nah, tapi
dia juga bilang dalam hatinya kalau Tuhan sudah datang gitu. Iya, benar. Yang nggak Oh, kedengeran mereka di dalam hatinya Tuhan masih tunda kedatangannya. Tapi di mulutnya bilang Tuhan sudah mau datang. Gimana? oh, oke, I see, bisa sih. Ya, Jadi oke. maksudnya dia bertentangan gitu, Ci, sama Iya, bertentangan. hatinya. Oke? Oh ya, boleh, Ci. Oke. Sami, nomor 8. Nomor 8. Ya. Oh ya. Oke. Nomor 8. Apa yang ada titik-titik di terungkap dalam titik-titik. Yang apa yang ada itu di dalam hati, yang terungkap dalam mulut meja. Oke, coba lihat. Ini kok di hati-hati, di dalam ya. Kadang-kadang. Dalam pikir lain. Oke, coba lihat di sini. Kalau terungkap di dalam mulut, harusnya evil servant bilang apa? Tuhan Yesus sudah mau Kalau yang di dalam hati terungkap dalam mulut, harusnya evil servant bilang apa? bilang Tuhan Yesus masih mau datang gitu. Tuhan Yesus tunda kedatangannya, betul? Oh. Tapi dia bilang apa evil servant-nya? Bilangnya Yesus sudah mau datang. Artinya apa yang terungkap dalam hati nggak bisa bilang terungkap dalam mulut, betul? Kalau dalam alur cerita ini. Terungkapnya dalam apa, yo? Dalam mulut. Dalam Dalam hati. tindakan atau perbuatan, oke? Wow. Ada pikiran sih itu. Boleh? Contohnya apa kayak gini? Contohnya apa sih? Ya kan? Orang bisa bilang, Tuhan sudah mau datang, ayo kita counter living. Tapi perbuatannya nggak counter living. Gimana? Gimana? Artinya, di dalam, walaupun dia tahu harus counter living, ya kan? Tetapi, dia di mulutnya bisa bilang, ayo counter living. Tapi dalam hatinya, terungkap dalam tindakannya, belum counter living atau sudah counter living? Belum counter living, Cek. Belum. Nah, kalau perbuatannya belum counter living dalam hatinya, apakah tahu bahwa Tuhan sudah dekat mau datang? Kalau orang itu belum counter living, apakah orang itu tahu Tuhan sudah dekat mau datang? Enggak tahu. Nggak tahu. Walaupun dia bilang, oh iya memang Tuhan sudah mau datang. Tetapi yang di dalam hati kamu terungkap dari tindakan dan perbuatan kamu. Gimana? Walaupun kamu yang ngomong yang benar sekalipun harus counter living, tapi kamu punya perbuatan mengungkapkan apa isi hati kamu. Gimana? Jadi apakah orang-orang seperti ini harus mengerti benar-benar tandanya supaya bisa mengikuti apa kata Tuhan? Bagaimana? Boleh? Kan bisa contohnya lagi. Kan contohnya lagi. Misalnya ya. Apalagi contohnya yang kemarin itu. Tunggu ya. Jadi lupa. Yang lain lagi itu. Jadi gini. Jadi yang dalam hati saya itu keluar dari apa saya? Sikap perbuatan saya kan? Nah, itu dia. Nah, misalnya kita udah tahu Tuhan udah mau datang gitu kan? Tapi kita masih apa namanya? Kita masih memeluk hal-hal yang nggak dibawa ke surga. Gimana? Apakah artinya tahu dalam hatinya menunda atau tahu Tuhan Yesus sudah mau datang? Menunda, Kak. Menunda dalam hatinya. Kalau saya masih cinta hal-hal yang nggak dibawa ke surga, tapi saya tahu Tuhan sudah mau datang, artinya saya evil servant atau wise servant? Evil servant, Kak. Evil servant. Boleh? Jadi wise servant itu
dia bilang Tuhan sudah dekat datang dan ditambah dengan apanya kalau wise servant? Oh, dengan tindakannya, Kak. Tindakannya. Ini dia. Jadi paling mantap itu kita harus menilai diri sendiri. Oke? Kita lihat apakah saya punya tindakan itu, apakah sedang menuju ke kerajaan surga atau enggak, kan? Karena tindakan saya lah yang mengungkapkan apa yang di dalam hati saya. Walaupun saya bisa bilang yang benar. Boleh? Iya, Kak. Oke, Sally. Aca ngerti nggak itu, Aca? Ya, Mi. Oke. Sally silakan. Itu yang 1234 itu buat apa ya? Yang di mana ya? Ini homework, Sally. Nanti Sally Oh, lihat video yang kemarin ya, kalau gitu ya, jangan lupa. gitu. Pokoknya Iya, Sally kalau iya. nggak ikut kelas, Sally harus cari ya videonya yang Sally miss ya. Iya. Oke. Oke. Sekarang perbedaan orang nomor 4 dan nomor 6, Aca. Kalau nomor 4, dia tahu tanda-tanda. Dia tahu tanda-tanda terdekatnya second coming. Kalau nomor 6, dia tahu kapan second coming, Mice. Oke. Ada 2 servant kan ini? Wise servant tahu dekatnya. Second coming. Evil servant tahu Tuhan mau datang, tetapi tidak tahu kalau sudah apa? Diungkapkan dari apanya? Tindakan, Mice. Atau Tindak. perbuatan. Jadi kita bisa menilai diri kita evil servant atau wise servant, betul nggak? Artinya kalau tidak tahu sudah dekat, tidak apa? Tidak tahu apa? Tanda-tandanya kan? Daryl ngerti ini, Daryl? Perbedaan wise dan evil? Mice. Oke. Nomor 10, Mary Bell. Mice. Yang itu aku belum jawab, Mice. Oke. Ini kita mau tambahin lagi ya, Cece lupa nih. Kedapatan apa? Siap atau enggak? Siap, Mice. Artinya ini apa? Kedapatan tidak apa? Tidak ready. Not ready. Oke? Bisa? Oke, nomor 10. Daryl. Aku belum. Belum ya? Oke. Manda dulu. Oke, Kak. Nomor 10 kan, Kak? Iya. Jawabnya, jadi kesimpulannya saya bisa tahu kapan second coming melalui pekabaran tanda-tandanya. Tetapi saya tidak bisa tahu kapan waktu second coming. Oke. Aca coba. Kalau Aca jawab, jadi kesimpulannya saya bisa tahu dekatnya second coming melalui lihat dari tanda-tandanya. Lihat dari tanda-tandanya udah kelebihan katanya. Lihat tanda-tandanya, Mice. Oke. Tapi saya tidak bisa tahu kapan waktu second coming. Oke, mantap itu jawabannya. Salah dua aku.
Boleh semuanya? Boleh, Mice. Boleh, Kak. Biarlah ujian ini boleh membuat kalian lebih mengerti pelajarannya supaya kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian. Karena wise itu understand atau enggak? Understand, Kak. Understand. Dan walaupun sudah understand nggak cukup, dinyatakan orang itu understand kalau nggak keluar dalam apa? Tindakannya. Karena kita jangan puas bisa ulang yang benar kalau tidak kedapatan kita mengungkapkannya dalam apa? Perbuatan. Perbuatan kita. Boleh semuanya? Kita minta tolong yang salah-salah. Kalian tolong lihat mana kalian yang salah. Dan tolong kita minta kalian tulis ulang lagi yang salah-salahnya saja. Dan kirim ke Cece, oke? Boleh? Oke, Kak. Oke. Daryl bisa mengerti, Daryl? Sally? Mau screenshot? Iya, Ci, mau screenshot. Iya, Ci. Oke, screenshot dulu. Oke. Jadi ini ya, 3 ayatnya kan. Matius 24:48, 12:34, dan 24:50. Ini kan, 24:50, evil servant-nya tidak expect gitu. Berharap. Nah, tidak mengharapkan kedatangannya kan? Jadi waktu masternya datang, dia nggak harap masternya datang di situ. Artinya ready atau enggak? Enggak. Nggak ready. Ready. Itu dia. Oke? Ci, Oke. Homeworknya itu tadi untuk memperbaiki yang salah-salah terus kirim ke Cece lagi ya. Oh, oke, Ci. Oke. Sampai ketemu lagi. Nanti kita kasih tahu next class ya. Mungkin besok ada kelas tapi siang ya. Nanti kita kasih tahu. Oke. Dadah semuanya. Kita mau berdoa ya. Nanti kita mungkin besok atau enggak Rabu itu kita udah keluar atau enggak besok lah ya paling lama keluar dia punya lagunya tapi ada suara Cece-nya. Jadi kalian bisa ikut-ikutin latihan dia punya ketukan dan semuanya. Nanti abis itu kalian rekaman ya. Oh, oke, Ci. Oke, Mice. Oke, Mice. Oke, itu dia. Oke, kalau gitu kita minta Mary Bell untuk berdoa.